Pada hari ke-8 tidak ada lagi yang percaya bahwa anak-anak yang terjebak masih hidup kecuali ibu mereka. Jika ada hal yang tak bisa dilakukan ilmu pengetahuan, maka hanya bisa diserahkan pada dewa. Orang-orang berlutut berdoa agar keajaiban terjadi. Tidak peduli apakah para dewa sedang bekerja atau sedang beristirahat, semua dipaksa untuk bekerja. Seorang biksu agung dari Myanmar datang ke lokasi dan meramalkan bahwa 13 orang di dalam gua akan selamat semua. Lebih ajaib lagi, pada hari kedatangan biksu tersebut, hujan deras yang berlangsung beberapa hari tiba-tiba berhenti. Keajaiban ini membuat semua orang kembali percaya diri. Hari ke-9 penyelamatan, efek pemblokiran sungai oleh sukarelawan mulai terlihat. Ketinggian air di gua stabil. Mendengar berita ini, Rick dan John kembali bergabung dengan tim penyelamat berencana melewati 2000 meter gua ke ruang gua ketiga. Tim SEAL sudah mendirikan pos suplai di sana. Setelah mendapat suplai, mereka akan melanjutkan perjalanan ke titik tertinggi dalam gua yang berjarak 1,7 km. Jika anak-anak masih hidup, pasti mereka berlindung di sana. Mereka harus menyelam sepenuhnya dalam air, meraba-raba ke depan berdasarkan perasaan, tanpa tahu bahaya apa yang ada di depan. Mungkin detik berikutnya yang mereka sentuh adalah sebuah mayat. Beberapa jam kemudian mereka tiba di dataran tinggi, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Saat ini mereka sudah menghabiskan lebih dari sepertiga oksigen. Sesuai aturan ketat penyelaman gua, mereka harus segera kembali. Jika orang masih hidup tapi oksigen habis, mereka hanya bisa menunggu kematian. Namun mereka tetap memulai tantangan ke bagian yang lebih dalam. Tiba-tiba, Rick muncul ke permukaan, melepas masker, dia mencium bau busuk yang familiar, segera beberapa lampu menyala di kejauhan. Ya, tapi dia bisa, anak-anak masih hidup. Berapa banyak dari milikmu? 13 orang bersyukur pada Tuhan, bertahan dalam kegelapan dan kelaparan selama 10 hari, tetap stabil secara emosional dan sadar. Katakan ya. Setelah mendapat kabar, seluruh dunia menjadi heboh. Namun Rick memberitahu tim SEAL, sekarang terlalu dini untuk bahagia. Menemukan anak-anak adalah bagian termudah, penyelamatan adalah yang paling sulit. Sebagai seseorang di puncak penyelaman gua, perjalanan penuh memakan waktu 5 jam, bagaimana remaja bisa melakukannya? Tim SEAL mengambil alih operasi penyelamatan dengan kekuatan penuh. Mereka memikul tabung oksigen bertonton di pundak ke dalam gua, melawan arus mata air dingin menuju ke atas. Beberapa anggota tim SEAL sebagai pelopor mengutamakan penyelesaian masalah suplai untuk anak-anak. Anak-anak menerima paket energi dan selimut termal, dan dokter melakukan pembalutan darurat pada mereka. Namun mereka juga menghabiskan sebagian besar oksigen, tidak bisa kembali. Sementara itu, semua orang juga mempertimbangkan metode penyelamatan, seperti mengeringkan air atau menggali lubang di gunung. Meski metode ini relatif aman, namun butuh waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan. Mereka bertanya kepada Rick apakah mungkin menyelamatkan anak-anak dengan cara penyelaman gua, tetapi Rick mengatakan itu sama sekali tidak mungkin. Beberapa pekerja sebelumnya hanya menyelam selama 1 menit sudah panik, membuat anak-anak menahan napas di bawah air selama 5 jam adalah hal yang mustahil. Namun Rick kemudian menelepon temannya, seorang dokter dari Australia, yang juga merupakan ahli penyelaman gua yang sangat hebat dan berpengalaman. Rick berkonsultasi dengan temannya tentang metode yang sangat berbahaya. Tetapi sebagai dokter, temannya langsung menolak, dia ingin membius anak-anak dulu, lalu membawa